Kalau saya punya teman juga di Malang buka pabrik rokok. Saya itu nggak mau hubungan sama dia. Itu rokok kotor nih setengah mati. Mereka nggak mau pusing. Hari ini yang penting kita cuan gede. Nah itu kan masing-masing punya nurani kan. Ya cuma saya lihat di negeri ini tau nggak, hanya slogan. So di pabrik rokok saya tahu semua kan ada suap-suapnya, bagi-bagi rezeki bersama pejabat setempat yang nggak bisa habis. Kita di pusat teriak-teriak ya seperti bunyi geledek ya percuma, nggak ada kemauan tegas buat negeri ini. Kita lihat deh sekarang anak sekolah daerah saya itu banyak sekolah negeri, pagi-pagi ngerokok tuh di bawah pohon baru sekolah. Apa otak masa depan bangsa kita bisa bagus? Bukan tambah kacau. Jadi kok komentar rokok mah nggak ada habisnya. Saya terima kasih. Ya, kalau menurut pendapat saya ya, itu harus dilarang. Walaupun dia bertameng ya untuk kepentingan olahraga segala macam bla 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 seolah-olah baik, tapi di balik itu dia merusak generasi kita, terutama generasi muda yang nggak ngerti apa-apa, diberikan kesempatan atau diajarkan sama oleh mereka untuk merokok elektronik dengan bergaya-gaya. Ini merusak bangsa, merusak anak muda, merusak generasi muda, merusak generasi bangsa kita. Hati-hati. Jadi ini orang-orangnya orang-orang palsu semua yang menggunakan tameng demi kesehatan kegiatan olahraga. Itu lucu sekali ya. Kita di Indonesia sering terjadi hal-hal yang lucu sekali. Kalau pemerintah membiarkan itu, wah rusaklah kita memang sudah sulit dilindungi begitu dalam hal merokok. Merokok selama ini aja udah rusak bangsa. Ya, harusnya merokok tuh produsen rokok ditutup semuanya, lebih aman buat lebih penting untuk kesehatan masyarakat. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi di kita ini banyak orang-orang kotor yang menggunakan kesempatan dengan alasan bla bla bla. Lucu sekali ya kalau merokok untuk menyumbang dana kesehatan olahraga atau kegiatan pemuda dan lain-lain. Padahal kita ini Indonesia uangnya banyak ya. Tapi kena dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seolah-olah kita miskin, tidak ada uang sekali untuk kegiatan olahraga, kegiatan kepemudaan begitu. Nah, akhirnya orang-orang yang kotor juga yang tidak bertanggung jawab terhadap generasi bangsa di kemudian hari. Jadi hal-hal begini sebenarnya pemerintah harus buka mata, buka hati nurani yang penting ya, demi bertanggung jawab kepada penerusan bangsa kita yang lebih baik. Gitu. Kita ambil contoh, jangan jauh-jauh lah sebenarnya Indonesia itu sudah banyak ya contoh-contoh yang baik. Contohlah yang terdekat Singapura, mereka tegas dengan disiplin itu tidak boleh merokok, dengan merokok itu tidak ada manfaatnya. Jadi hanya merusak bangsa. Jadi itu. Terima kasih. Ini Bu, kalau kita punya usul itu rokok yang aslinya banyak banget itu yang elektrik itu mestinya nggak usah ada lah di Indonesia, karena rokok yang sudah ada di kita itu yang dari Kudus, dari Kediri itu dihapus itu susah karena udah melibatkan petani kita. Kalau yang produk-produk seperti itu kan nggak ada guna, terus dilarang dari awal, nggak usah dimasuk-masukin ke kita ya nggak, biar orang-orang kita pada hidupnya sehat, yang nggak ngerokok juga nggak kena imbasnya. Nah, itu kayak nggak ngerokok kena imbasnya, kasihan. Makasih. Saya pikir sih nggak efektif ya. Nggak efektif itu masih seperti orang meres anduk setengah persnya, terus udah begitu udah nggak ada lagi. Kalau mau ekstrim ditutup pabriknya, tapi dia harus tahu korbannya begitu banyak. Korban karyawan di Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak. Itu jadi ya nggak efektif sebetulnya kayak gitu, melarang seperti itu nggak ada itunya manfaatnya lah, kurang manfaatnya. Menurut saya sependapat ya, kalau biaya rokok, minuman keras, perpajakannya itu memang nggak boleh masuk ke bagian kesehatan seperti olahraga dan lain, seperti hiburannya, film sekalipun nggak boleh.
tapi dia lebih justru masuk kan seperti yang udah diwacanakan tempo hari itu, dia masuknya dalam konstruksi pembangunan, dia bisa investasi di situ. Tapi kalau bagian kesehatan, masyarakat umum masuknya tidak boleh. Lagi dari perdagangan bebas atau Indonesia ini, Jakarta ini jadi pusat bisnis, seharusnya memang pemerintah bijak menentukan sikap-sikapnya. Jangan sampai seperti yang kita kenal lebih dulunya, begitu ada regulasi 2 hari kemudian ditarik. Itu yang mungkin perlu saya jelasin, Bu. Iya, ini sayangnya baru wacana ya. Tapi kalaupun sudah dilakukan benar, sudah diterapkan, saya pikir kalau butuh bantuan dan nggak ada yang mau sponsorin, akhirnya dimintain bantuan juga pengusaha rokok. Emang siapa lagi yang mau sponsorin, kan seperti itu. Jadi ya wacana tinggal wacana lah, seperti wacana-wacana yang lain. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Silakan. saya mau nyumbang opini kalau seumpamanya Iya. gimana tadi ya pikiran saya? Ya Pak Jaja. Pengusaha lokal kita itu yang sedata sejauh kemarin monitoring, pengusaha lokal kita hanya 700 orang yang paling kaya-kayanya itu, Pak, Bu. Artinya pemerintah sebelum masuk situasi sponsorship bagian rokok, herbal, obat segala macam, bagian industri hiburan, seharusnya pemerintah lebih domainnya kepada pengusaha lokal ini dibangun, digerakkan, ditumbuhkan, dibesarkan bagaimana intensifnya. Kalau masalah sponsor mudah, bangun masjid aja iuran ember penuh jadi masjid, Bu. Tapi kalau bangsa kita nggak peduli masalah ke arah sana, pengusaha lokal kita cuma 700 orang, kalah sama Malaysia ya. Iya. Terlalu memalukan buat saya, Bu. Artinya pemerintah juga harus tahu diri lah. Jangan mengelompokkan investasi rokok, narkoba, sekalipun itu uang perputaran. Apalagi masuk sponsor bagian olahraga. Domain-domain itulah nanti tumbuh donatur-donatur yang memang dibangkitkan semangat dia untuk membangun olahraga di Indonesia ini, khususnya dari cabang olahraga di dunia ini ada 200-an, Bu, tapi Indonesia cuma sanggup 150. Seperti balerina di kolam renang, kita nggak sanggup. Itu properti. Nah, situlah Indonesia harusnya masuknya, sponsornya mana dulu, konstruksinya dulu yang disiapkan, apa fasilitasnya dulu, baru ke arah sana, Bu. Mungkin begitu, Bu, opini saya. Ya, yang dilarang ini rokok elektrik apa rokok kretek atau rokok tradisional ya? Oh, dua-duanya. Iya. Nah, saya lihat kan di televisi ini, terutama yang untuk sponsor bola tuh saya lihat kan banyak rokok-rokok ya. Iya. Nah, sangat disayangkan sekali nih kalau misalkan sampai dilarang untuk sponsor-sponsor seperti itu ya. Iya. Karena emang ada baiknya sih ya untuk melarang, untuk mencegah kepada generasi muda kita ya. Tapi menurut saya kurang efektif ya, karena namanya pengaruh itu nggak hanya dari televisi ataupun dari iklan. Banyak sekali sosial media, mungkin iklan di jalanan atau iklan di YouTube atau iklan di mana yang dapat mempengaruhi, nggak hanya di satu iklan di televisi saja. Karena anak-anak kita ini semakin kita larang itu mereka semakin penasaran. Jadi ada baiknya kita edukasi aja bahwa rokok itu nggak baik loh untuk kesehatan. Kita kasih lihat gambar-gambar efek-efek daripada rokok tersebut, seperti kesehatan, mungkin orang-orang yang udah kena kanker paru-paru, orang yang udah kena kanker mulut atau kanker hati atau dan lainnya. Nah, sayang sekali kalau misalkan sampai dilarang ya, karena kalau misalkan dilarang itu mereka yang sponsor rokok itu mereka mungkin di dalam negeri nggak dapat, nanti mereka akan masa iklannya di luar negeri. Iya, sayang sekali kan nanti devisa yang harusnya didapatkan oleh pemerintah, pajak, cukai atau lainnya itu lari ke luar negeri.
Sayang sekali. Nah, rokok itu sebenarnya satu daripada negatif ya. Tapi banyak juga negara-negara lain yang menghalalkan yang sesuatu yang negatif gitu. Contoh negara Islam Malaysia aja, mereka menghalalkan judi. Saya dulu pernah tinggal di Malaysia itu selama hampir 6 atau 7 tahun ya. Karena saya bolak-balik Singapura sama Malaysia kerjanya. Nah, seminggu itu ada 3 kali loh undian untuk judi Toto, Magnum, Kuda. Itu undiannya putarannya itu seminggu ada 3 kali. Bayangkan aja berapa devisa cukai yang didapat oleh negara dari hasil judi itu. Jadi hasil judi itu kita ambil sisi positifnya, yaitu cukai pajaknya itu kita gunakan untuk pembangunan. Jangan diambil negatifnya aja. Gitu aja, terima kasih. Halo ya, saya langsung ngomong aja ya. Tadi sepertinya ada yang bilang judi itu bagus karena dapat duit. Banyak sih, bukan judi aja ya. Ya banyak yang nggak benar itu juga bisa dijadiin duit, narkoba juga gitu kan, pelacuran juga kan, yang penting kan biar dapat duit gitu loh, ya kan. Banyak, rokok juga bisa lah gitu loh. Cuman kita lihat dari pengalaman negara lain ya, ada filmnya juga No More Bets ya. Jadi kita jangan bilang cuma ambil bagusnya tapi yang nggak jeleknya lebih banyak gitu loh. Itu aja. Kalau misalnya mau bilang rokok elektrik nggak bagus, rokok elektrik bagus kata siapa? Dia bisa ngatur loh nikotinnya loh. Misalnya dia nggak kerasa nih, dia bisa tambahin lagi. Itu ada peraturan nggak yang ngatur nikotin? Dia bisa taruh apa? Narkoba di situ juga bisa. Jadi jangan bilang gara-gara duit kamu menghalalkan segala kerjaan kamu gitu loh. Ya, oke, makasih. Ini kalau rokok elektrik, itu bagusnya itu jangan ada di Indonesia, di stop. Karena kita perhatiin tuh yang rokok elektrik itu seminggu pertama masih normal. Nanti bulan-bulan ke depan sampai 6 bulan itu tengah-tengah di bawah pohon itu kayak orang kayak orang kehilangan otak itu di bawah pohon sendirian. Nah itu akibatnya di situ. Itu rokok-rokok yang sudah banyak itu. Makasih. Ya, makasih Pak Jaina. Pak Erik, selamat siang. Selamat siang Mas Budi. Ya, silakan. Iya, saya mau kasih nasihat aja ke masyarakat. Jangan terpengaruh sama iklan lah. Ntar duit kita bisa habis. Yang penting mindset kita nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum minuman keras gitu aja. Susah kalau di TV kan, kalau iklan kan TV yang dapat duit, bukan kita dong, ya kan? Itu aja sih nasihat opini saya, Mas Bukati. Maksudnya kan pemerintah kan perlu duit nih, nggak punya duit kan, jadi cukai rokok dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak itu kan masih diperlukan. Cuman kalau melihat efek negatif kan yang tidak bisa, tapi dikurangi. Salah satunya menurut saya itu ketegasan untuk memberikan sanksi kalau misalkan penjual rokok atau apa itu yang menjual ke anak-anak yang di bawah 17 atau 18. Kalau perlu dibikin 21 tahun gitu loh, 21 tahun aja. Jadi kan kalau misalkan sampai ada yang toko melanggar, kios tutup gitu, atau kena denda sangat besar, saya rasa itu efektif. Ya, makasih. Sebenarnya masalah polemik ini, aturan ini sih ada pro dan kontra. Memang kalau namanya merokok itu sih memang sangat meresahkan banget ya. Apalagi saya ini juga seorang perokok pasif ya. Saya juga kan suka olahraga. Cuman ya semua itu sih memang kesadaran dari manusia lah. Cuman ya sebenarnya sih tepat nggak tepat sih kalau untuk peraturan pemerintah ini untuk menjalankan ini. Tapi ya saya harap sih ya ada sosialisasi juga lah terhadap yang buat para kaum milenial yang generasi muda itu yang harusnya ya sadar aja lah mana baik dan buruknya dari dampak soal rokok ini gitu. Cuman ya balik lagi kadang ya yang pabrik, yang pengusaha rokok pasti akan mengalami kesusahan juga. Maksudnya dari kena PHK massal atau apa apabila misalkan ini diterapkan pelarangan ini ya. Paling kalau bisa ya mungkin cukai rokoknya dinaikin atau alternatif lain misalnya paling ya apa ya aku sih juga nggak tahu mau ngomong apa spesifiknya, cuma ya saya harap ya introspeksi aja lah
Itu kalau untuk orang yang pengen mau hal-hal ginian lah. Cuma ya saya harap pemerintah ya juga harusnya tegas lah menangani hal ini masih. Saya setuju sekali, itu yang perokok-perokok itu maksudnya dikurangin, lama-lama dihilangin lah. Itu mengganggu kesehatan. Yang ngisap nggak parah, yang hirup asapnya lebih parah itu. Merusak bangsa generasi mendatang. Saya dukung itu semua. Oke. Terima kasih. Saya beropini, tapi saya mau nanya dulu. Iya. Benny diusir sama istrinya atau bosan sama istrinya? Saya nggak diusir, nggak dibosan juga Bu sama istri saya, Bu. Kenapa, Bu? Enggak, ya dinas malam aja. Oh gitu. Oke, monggo dilanjut, Bu. Pantun saya nggak bisa pantun gimana? Langsung saja, Bu, opininya, Bu. Opini saya gini ya, saya nggak ngerti. Di negeri ini sebenarnya banyak orang cerdas, tapi orang elitnya cuma 8%-an. Pertanyaan saya, kalau ada sesuatu yang oleh pemerintah mereka tidak menghendaki, rame-rame digebukin pemerintahnya. Oke. Tapi giliran rokok, kenapa nggak ada yang rame-rame gebukin itu si Menteri Pertaniannya ya? Gini ya sebenarnya, kalau mau rokok dilarang demi kesehatan, saya setuju. Dan rokok memang tidak baik, saya setuju. Ya. Akan tetapi kita tidak bisa hanya melarang, terus petaninya terserah dulu mau mati atau mau apa. Iya. Seharusnya kan petani itu diberikan arahan atau diberikan jalan keluar supaya mereka itu tidak artinya nganggur atau tidak nggak ada pekerjaan gitu ya. Ya. Contoh seperti sawit ya. Petani sawit itu sekarang udah oke loh, bagus loh, dan sawit kita tuh boleh katakan udah hampir 100% itu dimakan oleh Indonesia sendiri, yang diekspor tuh cuma 8% atau berapa. Nah sebaliknya, rokok itu dari presiden ke presiden, dari pemerintahan ke pemerintahan, yang ada menterinya pertanian itu cuman korupsi, terus menteri kesehatannya juga cuman korupsi, terus habis itu yang peduli dengan tumbuh kembangnya anak juga pada saat ada yang protes saja baru rame-rame gebukin gitu ya. Nah pertanyaan saya, selama ini pendidikannya gimana? Kan seharusnya pendidikan juga diarahkan, orang tua juga diarahkan, petaninya juga diberikan solusi, harus apa, disubstitusi pekerjaannya, diberi jalan keluar lah intinya. Nah, kalau udah kayak gitu baru dilarang, terserah aja. Kalau enggak, pabrik rokoknya bangkrut sih nggak apa-apa sih, modelnya masih banyak gitu ya, terus masih bisa hengkang ke perusahaan lain. Tapi bagaimana dengan petaninya yang sekonyong-konyong mata pencahariannya dimatiin begitu aja? Terus pertanyaan saya lagi, bukankah seingat saya itu ada PB Jarum ya, yang apa itu namanya, mensponsori anak-anak atau mencari bibit atlet bulu tangkis. Kalau nggak salah itu swinging segala juga dari hasilnya PB Jarum. Lah, yang dulu pernah dipersoalin, habis itu berhenti. Pertanyaan saya, hati nurani kita di mana ya? Kok kenapa kita nggak mau menggantikan itu uangnya Jarum itu aja? Lah, misalnya seperti itu, melarang itu tapi juga harus menggantikan, kan kayak gitu. Ya namanya katanya haram tapi dimakan, nah kan lucu kan. Nah hal-hal seperti itulah, contoh seperti nikel juga kayak gitu. Ada capres yang pada saat di satu televisi 100 ekonom Sarasean 100 ekonom katanya mau meneruskan, tapi pada saat di video-video sosial media katanya
nikel 1 aja, programnya Pak Jokowi, nikel 1 aja sudah bikin Eropa marah-marah. Betul. Ya, kita kan masih ada hasil laut dan sebagainya. Yeah. Loh, gimana sih ini? Kan kayaknya ganti presiden, ganti aturan. Lah, ini kan juga tidak bagus buat nama baik bangsa kita sendiri ya. Iya. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah kebijaksanaan yang pura-pura. Ya, jadi kelihatannya bagus, wah. Intinya apa? Kalau ada pajak, apa aja boleh di negeri ini. Jadi kacau balau. Pokoknya yang penting duit lah. Mau rakyatnya mati, mau hidup, urusan nomor 100 lah. Satu. Terus kedua, saya tanya sama pemerintah, penegak hukum. Kan udah ada undang-undangnya, merokok didenda 50 juta dan sekian bulan kurungan, itu omong kosong ya. Maksudnya orang rokok seenaknya, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya ini warung atau negara sih? Terima kasih. Saya juga harus ada pantun ini. Dilanjut Pak kalau begitu Pak. Pantun lama yaitu putus cinta bisa dicari, putus setengah mati. Halo, ya, lanjut Pak. Ya. Putus cinta bisa dicari. Cakep. Putus rokok setengah mati itu yang lama kayak begitu, kalau di seperti itu. Oke. Saya rasa kalau saya pikir sih sebenarnya itu kalau kalau acara-acara musik, kemudian acara-acara yang lain, itu memang paling gampang dapat sponsor ya dari rokok ya, karena mereka yang uangnya banyak. Iya. Dan kalau kita ngomong industri rokok di Indonesia mau dimatikan, betul-betul dimatikan ya nggak bisa, diminimalisasi, minimalkan ya bisa aja, cuma ya itu nggak bisa diterapkan benar-benar 100% karena kita punya industri rokok itu besar sekali, uangnya besar sekali, padat karyanya. Tapi kalau kita ngomong drivernya apa sih, driver yang paling besar yang membuat orang anak muda atau anak dari kecil atau masih usia sekolah untuk mulai rokok, sebenarnya driver utamanya bukan dari sponsor begitu. Driver utamanya adalah dari kemudahan mereka membeli rokok, dari lingkungan, dari orang tua, dari teman dan sebagainya, itu yang driver utama. Jadi bukan nobody care about sponsor yang dari mereka lihat sponsor tiba-tiba melihat banner yang begitu besar, tiba-tiba saya pengen rokok, bannernya kelihatan bagus nih, kelihatannya rokoknya enak. Nggak ada yang begitu saya rasa. Nobody care about sponsor. Saya juga kalau lihat acara-acara sponsor rokok, saya nggak peduli juga sebetulnya lihat gitu. Jadi bukan itu drivernya lah. Jadi saya pikir butuh tetap dananya yang mau tidak mau, walaupun saya bukan perokok, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa industri rokok yang mempunyai uang dan dana yang besar untuk mendanai acara-acara seperti itu. Betul. Ya, terima kasih. Ya. Saya padahal kenal rokok itu baru, Mas Denny. Baru 60 tahun. Jadi ibarat orang makan nasi putih gitu terus suruh ganti makan sagu kayak makan jagung, kayak gimana ya, bisa nggak mendadak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan-jangan peraturan ini nanti kayak peraturan apa itu emisi apa itu on off lagi. Jadi spiritnya sih ya kita apresiasi lah. Memang ngerokok itu nggak bagus. Cuman kalau udah 60 tahun ngerokok ini berat banget ini. Yang bisa adalah ukurannya yang ditakar, jangan ngawur. Ngerokok di depan anak-anak, di depan perempuan ya jangan lah. Kemudian yang kedua, sebetulnya negeri ini yang paling rusak itu kan aturan hukum. Nah, hukum itu bisa diterapkan kalau sebelumnya namanya lembaga-lembaga pengawasan itu efektif. Nah, apa bisa ngelarang tapi nanti tidak bisa ngawasin? Sama juga bohong. Jadi aturan yang penting dulu lah. Negara kita itu negara hukum, benahin dulu itu. Baru aturan-aturan itu semua rakyat tunduk, taat ajas. Itu ideal sekali itu Mas Benny. Ya, semoga semakin baiklah pemerintahmu, mudah-mudahan.